Seandainya harus satu orang yang menemani Rasulullah, kenapa bukan Umar bin Khattab atau Hamzah bin Abdul Muthalib sang singa Allah? Padahal keduanya memiliki fisik yang lebih kekar dan lebih kuat dari Abu Bakar. Menurut para ulama, inilah salah satu kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Untuk melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya, teman yang dipilih bukan hanya dilihat dari faktor fisik, melainkan juga teman yang dipilih harus teman yang paling jujur, yang paling terpercaya, dan siap untuk melakukan perjalanan jauh bersama. Kalau kita telaah dari kisah sebelumnya, kejujuran Abu Bakar dalam mencintai Rasulullah tentu tidak perlu diragukan lagi. Dan kalau berbicara kepercayaan, dari kisah masuk Islamnya Abu Bakar saja, kita sudah bisa menyimpulkan. Kalau kita berbicara pengorbanan, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga inti Rasulullah yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi membela Rasulullah. Nah, dari sini aja udah sangat jelas, Allah pasti akan memilih orang terbaik di antara yang terbaik untuk menemani Rasulnya. Dan pilihan itu pun akhirnya tertuju kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada malam keberangkatan, Abu Bakar sudah menyiapkan segalanya untuk berhijrah. Namun Abu Bakar merasa sangat khawatir karena Rasulullah juga belum tiba di rumahnya. Mengetahui rencana ayahnya dan Rasulullah, Asma putri Abu Bakar berkata, "Aku akan mempersiapkan bekal untuk ayah dan Rasulullah dalam melakukan perjalanan ini." Tidak lama kemudian, Rasulullah pun tiba di rumah Abu Bakar. Abu Bakar yang melihat Rasulullah sudah datang langsung merasa bahagia. Setelah memastikan keadaan aman, Rasulullah dan Abu Bakar keluar melalui jendela belakang. Keduanya berjalan dengan cepat meninggalkan rumah Abu Bakar. Maka berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar menuju ke Madinah. Posisi Madinah berada di sebelah utara Makkah. Namun untuk menghindari pengejaran kaum kafir Makkah, Rasulullah dan Abu Bakar memutar arah dan tidak langsung berjalan ke arah utara. Dalam perjalanan itu, kadang-kadang Abu Bakar berjalan di depan Rasulullah. Nanti kalau beliau merasa gelisah, beliau pindah ke belakang Rasulullah. Kalau beliau kembali merasa gelisah, Abu Bakar pindah ke samping kanan Rasulullah. Dan jika Abu Bakar kembali merasa gelisah, beliau pun pindah ke sisi kiri Rasulullah. Abu Bakar seakan berjalan berputar-putar mengelilingi Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, ada apa denganmu?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, saat aku berada di depanmu, tiba-tiba aku takut ada musuh yang menyerangmu dari belakang, maka aku pindah ke belakangmu. Pada saat aku sedang berada di belakang, aku khawatir ada musuh yang menyerangmu dari kanan, maka aku pindah ke kanan. Lalu pada saat aku sudah berada di kananmu, aku khawatir ada musuh yang menyerangmu dari sebelah kiri, maka aku pun pindah ke kiri." Untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah berkata, "Tenanglah wahai sahabatku, sesungguhnya Allah